Titip anak kita ya, Mas. Iya sayang, aku jaga dia. Hati-hati ya. Pasti. Ayo, bangkitlah. Kita harus pergi. Baik, tunggu sebentar. Pegangan padaku. Terima kasih. Ayo ikut aku. Bab 1. Dinginnya angin kejajar dan luka yang tak kasat mata. Namaku Siti. Aku hanyalah seorang wanita biasa yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng Gunung Dieng, tepatnya di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jika kalian pernah berkunjung ke sana, kalian akan disuguhi pemandangan indah kabut yang menyelimuti perkebunan kentang. Namun bagiku, kabut itu tidaklah indah. Kabut itu terasa dingin, mencekam, dan seolah menggambarkan masa depanku yang buram. Aku menikah dengan Mas Lukman 10 tahun yang lalu. Saat itu aku berpikir, asalkan ada cinta, hidup sederhana pun tidak masalah. Namun nyatanya, cinta saja tidak bisa membeli susu untuk anakku, Arka. Mas Lukman hanyalah seorang buruh tani serabutan. Kalau ada yang mengajak mencangkul, dia bekerja. Kalau tidak ada, dia hanya duduk merokok di depan rumah sambil memandangi jalanan yang berlumpur. Masalahnya bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena Mas Lukman orangnya gampang menyerah. Dia sering mengeluh capek, mengeluh badannya pegal, atau mengeluh upahnya terlalu kecil. Sementara itu, Arka semakin besar. Kebutuhannya semakin banyak. Rumah panggung peninggalan orang tuaku sudah mulai lapuk. Atapnya bocor di mana-mana. Setiap kali hujan deras turun dari langit Wonosobo, aku harus sibuk menaruh ember di bawah atap yang bocor, sementara Arka menangis kedinginan di sudut kamar. Aku ingat betul suatu malam yang sangat gelap. Suara petir menggelegar di atas Gunung Dieng. Arka merintih karena lapar, sementara persediaan beras kami benar-benar habis. Aku menatap Mas Lukman yang tertidur pulas tanpa beban. Di saat itu, hatiku rasanya seperti diiris sembilu. Aku menangis dalam diam, memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Aku tidak ingin Arka tumbuh besar dalam kemiskinan yang mencekik seperti ini. Aku ingin dia sekolah tinggi, ingin dia punya pakaian yang layak, dan tidak perlu merasakan kedinginan karena rumah yang bocor. Keesokan harinya, aku membulatkan tekad. Aku mendatangi seorang teman lama yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia terlihat sukses, bisa membangun rumah permanen dan membeli sawah. Aku bertanya padanya bagaimana caranya bisa bekerja di luar negeri. Dia menjelaskan semuanya tentang menjadi tenaga kerja Indonesia. Malamnya, aku bicara pada Mas Lukman. Awalnya dia menolak, tapi setelah aku tunjukkan kondisi rumah dan dompet kami yang kosong, dia akhirnya luluh. Dia berjanji akan menjaga Arka dengan baik dan menggunakan uang kirimanku untuk membangun rumah impian kami. Perjalanan menuju negeri Formosa dan janji yang terpatri. Hari keberangkatan itu pun tiba. Aku harus pergi ke balai latihan kerja di Semarang sebelum akhirnya terbang ke Taiwan. Saat aku berpamitan di terminal bus Wonosobo, Arka yang baru berusia 3 tahun memegang erat ujung bajuku. Dia menangis kencang, seolah tahu bahwa ibunya akan pergi sangat jauh dan sangat lama. Hatiku hancur, rasanya aku ingin membatalkan semuanya dan kembali memeluk anakku. Namun, Mas Lukman melepaskan pegangan tangan Arka dan menyuruhku segera naik ke bus. Aku menatap mereka dari balik kaca bus yang mulai berjalan. Aku melambaikan tangan dengan air mata yang terus mengalir deras. Dalam hati aku berjanji, aku akan bekerja sangat keras. Aku akan mengumpulkan setiap sen uang untuk mereka. Aku bersumpah pada diriku sendiri, bahwa saat aku pulang nanti, tidak akan ada lagi air mata karena kemiskinan. Aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah, berharap Dia menjagaku di negeri orang. Perjalanan ke Taiwan bukanlah hal yang mudah.
Sebagai wanita desa yang tidak pernah keluar dari Jawa Tengah, aku merasa sangat asing. Bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan cuaca yang terkadang sangat dingin menusuk tulang. Aku ditempatkan di sebuah rumah untuk merawat seorang lansia yang sudah sangat sepuh. Tugas utamaku adalah menjaga kakek tersebut, memandikannya, menyuapinya, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Pekerjaanku sangat berat. Aku sering bangun jam 4 pagi dan baru bisa beristirahat lewat tengah malam. Kakek yang kujaga sering terbangun di malam hari dan berteriak-teriak. Aku harus sabar, tetap tersenyum meskipun mataku sudah sangat mengantuk dan badannya terasa remuk. Setiap kali aku merasa lelah, aku selalu mengeluarkan foto Arka dari balik bantal. Aku pandangi wajah polosnya, dan semangatku kembali berkobar. Aku bekerja bukan untuk diriku, tapi untuk masa depan anakku dan kehormatan suaminya. Setiap bulan, setelah menerima gaji, aku hanya menyisakan sedikit sekali uang untuk keperluanku sendiri. Aku hanya makan nasi dengan lauk sederhana, jarang sekali membeli baju baru atau barang mewah. Hampir seluruh gajiku, aku kirimkan ke rekening Mas Lukman di kampung. Aku selalu berpesan lewat telepon, agar uang itu ditabung dan digunakan sedikit demi sedikit untuk membangun rumah baru kami. Kabar dari kampung dan bayang-bayang kecurigaan. 2 tahun pertama berjalan dengan sangat baik. Mas Lukman sering mengirimkan foto perkembangan pembangunan rumah kami melalui pesan singkat. Dia bilang, pondasi sudah berdiri, dinding sudah ditembok, dan keramik sudah mulai dipasang. Aku sangat bahagia mendengarnya. Alhamdulillah, semua lelahku di Taiwan terasa terbayar lunas saat melihat foto-foto itu. Aku merasa menjadi istri yang berguna dan ibu yang hebat bagi Arka. Namun, memasuki tahun ketiga, ada sesuatu yang mulai berubah. Mas Lukman mulai sulit dihubungi. Setiap kali aku menelepon setelah selesai bekerja, dia jarang sekali mengangkatnya. Kalaupun diangkat, dia selalu beralasan sedang sibuk, sedang di jalan, atau sedang capek dan ingin segera tidur. Suaranya tidak sehangat dulu. Dia tidak pernah lagi bertanya bagaimana kabarku di sini, apakah aku sudah makan, atau apakah pekerjaanku lancar. Dia hanya bersemangat jika aku membahas soal pengiriman uang. Siti, bulan ini kirimnya agak banyakan ya. Tukang bangunannya minta bayaran lebih karena ada tambahan di bagian teras, begitu katanya suatu hari. Aku yang polos dan penuh kepercayaan, langsung menyetujuinya. Aku bekerja lembur, mengambil jatah liburku untuk bekerja demi mendapatkan uang tambahan agar pembangunan rumah kami tidak terhenti. Aku sama sekali tidak menaruh curiga. Aku percaya penuh pada laki-laki yang telah memberikan aku seorang anak itu. Hingga suatu malam, seorang tetangga dekatku di Kejajar mengirimkan pesan singkat. Dia bertanya, "Siti, apakah kamu tahu kalau Mas Lukman sering keluar malam pakai motor baru?" Aku terdiam sejenak. Aku memang pernah mengirimkan uang untuk membeli motor sebagai alat transportasi Mas Lukman bekerja, tapi tetanggaku bilang motor itu sangat mewah dan sering digunakan untuk membonceng seorang wanita asing yang bukan orang desa kami. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin itu hanya saudara jauh, atau mungkin teman bisnisnya. Aku mencoba menelepon Mas Lukman malam itu juga, tapi nomornya tidak aktif. Aku mencoba menghubungi Arka melalui ponsel neneknya, ibuku sendiri. Ibuku hanya menjawab dengan suara yang terdengar sedih. "Siti, pulanglah nak kalau kontrakmu habis." Arka sering sendirian, ayahmu jarang di rumah. Mendengar ucapan ibuku, perasaanku semakin tidak karuan. Ada lubang besar yang menganga di hatiku. Aku yang di sini berjuang mati-matian,
menahan lapar dan lelah, menahan rindu yang menyiksa, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Aku sering menangis di kamar mandi agar tidak ketahuan majikanku. Aku bersujud kepada Allah, memohon agar rumah tanggaku dijaga, memohon agar semua kecurigaanku itu salah. Namun, firasat seorang istri jarang sekali meleset. Dan inilah awal dari kehancuran yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya dalam hidupku. Puncak kerinduan dan niat memberi kejutan. Kontrak kerjaku yang kedua hampir selesai. Total aku sudah 5 tahun berada di Taiwan. Uang yang aku kirimkan jika ditotal sudah ratusan juta rupiah. Dalam bayanganku, rumah kami sudah berdiri megah di pinggir jalan utama Kejajar. Aku membayangkan akan pulang, memeluk Arka yang kini sudah masuk sekolah dasar, dan disambut dengan pelukan hangat Mas Lukman. Aku ingin menebus semua waktu yang hilang selama 5 tahun ini. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Mas Lukman tentang tanggal kepulanganku yang sebenarnya. Aku ingin memberikan kejutan besar. Aku ingin melihat ekspresi bahagianya saat melihatku tiba-tiba muncul di depan pintu rumah baru kami. Aku sudah membelikan banyak oleh-oleh, baju-baju bagus untuk Arka, jam tangan untuk Mas Lukman, dan perhiasan untuk ibuku. Aku merasa sangat percaya diri bahwa kepulanganku akan menjadi momen paling indah dalam hidup kami. Di Bandara Internasional Juanda Surabaya, aku mendarat dengan perasaan campur aduk. Rasa lelah karena penerbangan hilang seketika saat membayangkan wajah Arka. Aku menyewa mobil untuk membawaku langsung menuju Wonosobo. Sepanjang perjalanan melewati daerah Temanggung hingga masuk ke Parakan, mataku terus menatap keluar jendela. Hawa dingin khas pegunungan mulai terasa, menandakan aku sudah dekat dengan rumah. Namun, ada sebuah kecemasan yang tiba-tiba merayap di dadaku. Mengapa setiap kali aku mencoba menghubungi nomor Mas Lukman, tetap saja dialihkan? Mengapa ibuku terdengar sangat ragu saat aku meneleponnya dari bandara tadi? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin sinyal di lereng gunung sedang buruk karena mendung tebal. Aku terus menggenggam tas kecilku yang berisi sisa uang tunai dan dokumen penting. Aku tidak tahu bahwa di balik kabut tebal yang menyelimuti jalanan menuju Kejajar, sebuah kenyataan pahit sudah menunggu untuk menghancurkan seluruh duniaku dalam sekejap mata. Kenyataan yang akan membuatku tersadar bahwa pengorbananku selama 5 tahun ini ternyata hanyalah sia-sia di mata laki-laki yang paling aku cintai. Bab 2. Pengkhianatan di balik kabut dingin Wonosobo. Mobil yang membawaku akhirnya perlahan memasuki jalanan menanjak di wilayah Kejajar. Hawa dingin yang menusuk mulai terasa menembus pori-pori kulitku, namun hatiku terasa hangat karena kerinduan yang membuncah. Di sepanjang jalan, aku melihat hamparan ladang kentang yang hijau, tempat di mana dulu aku dan Mas Lukman sering memeras keringat bersama. Aku menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca, membayangkan sebentar lagi aku akan memeluk Arka, mencium bau rambutnya yang khas, dan memberikan kejutan untuk suamiku. Aku meminta sopir travel untuk berhenti agak jauh dari rumah baru kami agar kejutanku tidak ketahuan. Aku ingin berjalan kaki perlahan, menikmati udara tanah kelahiranku, sambil menyeret koper yang berisi penuh harapan. Langkah kakiku terasa ringan meskipun beban koper cukup berat. Namun, saat mataku pertama kali menangkap sosok rumah yang selama ini aku biayai dari jauh, jantungku seolah berhenti berdetak. Rumah itu memang besar, tapi jauh dari kata selesai. Dindingnya masih banyak yang belum diplester, sementara tumpukan material bangunan terlihat terbengkalai dan berlumut di halaman depan. Padahal, setiap bulan aku mengirimkan uang jutaan rupiah yang seharusnya cukup untuk membangun istana kecil di desa ini. Perasaan tidak enak mulai merayap di dadaku, membuat napas asmaku sedikit terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri,
Mungkin Mas Lukman memang sengaja menyisakan uangnya untuk keperluan lain yang lebih mendesak, begitu pikirku mencoba berbaik sangka. Namun, pemandangan di teras rumah membuat seluruh sendi di tubuhku terasa lemas seketika. Di sana, di atas kursi kayu jati yang terlihat masih baru dan mewah, Mas Lukman duduk bersandar sambil tertawa lepas. Dia tidak sendirian. Seorang wanita muda dengan pakaian ketat dan riasan wajah yang mencolok duduk tepat di sampingnya. Wanita itu terlihat sedang bermanja-manja, menyuapi Mas Lukman dengan buah-buahan. Yang lebih menghancurkan hatiku, wanita itu memakai kalung emas dengan liontin besar, perhiasan yang sangat aku kenal karena aku sendiri yang memesannya lewat teman di Taiwan untuk diberikan kepada ibuku sebagai hadiah. Namun ternyata, kalung itu melingkar di leher wanita lain. Aku berdiri mematung di pinggir jalan dengan koper yang terlepas dari genggamanku. Suara koper yang jatuh menghantam aspal membuat mereka berdua menoleh. Wajah Mas Lukman yang tadinya penuh tawa berubah menjadi pucat pasi, seperti melihat hantu di siang bolong. Dia berdiri dengan gagap, mencoba menjauhkan tangan wanita itu dari bahunya. Aku hanya bisa diam, air mataku tumpah begitu saja tanpa bisa dibendung. Seluruh perjuanganku selama 5 tahun di negeri orang, rasa lapar yang kutahan, lelah yang kusembunyikan, dan air mata yang kuseka sendiri di setiap malam, semuanya seolah menguap menjadi sia-sia. Ternyata, selama ini aku bukan sedang membangun rumah untuk masa depanku, melainkan sedang membiayai perselingkuhan suamiku sendiri. Hancurnya martabat dan pengusiran yang kejam. Siapa dia, Mas? Suaraku terdengar sangat lirih, nyaris tertutup oleh suara angin pegunungan yang menderu. Mas Lukman tidak menjawab, dia hanya menunduk sambil meremas tangannya sendiri. Namun, wanita di sampingnya justru berdiri dengan angkuh. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Oh, jadi ini Siti? Babu yang kirim uang tiap bulan itu? Kenalkan, aku istri muda Mas Lukman. Kami sudah menikah siri setahun yang lalu, ucapnya dengan nada tanpa dosa. Rasanya seperti ada petir yang menyamar jantungku di tengah hari yang cerah. Aku menatap Mas Lukman, berharap dia membantah ucapan wanita itu, tapi dia tetap diam 1000 bahasa. Kemarahanku meledak. Aku berlari menuju teras dan mencoba meraih tangan Mas Lukman, menuntut penjelasan atas semua uang yang aku kirimkan. Aku bertanya kemana perginya ratusan juta rupiah hasil keringatku yang seharusnya untuk membangun rumah dan biaya sekolah Arka. Namun, bukannya meminta maaf, Mas Lukman justru mendorongku hingga aku terjatuh di lantai teras yang masih kasar. Sudahlah Siti. Jangan membuat keributan di sini. Kamu itu jarang di rumah, kamu tidak tahu bagaimana rasanya aku sendirian mengurus Arka. Wajar kalau aku butuh teman, bentaknya dengan suara menggelegar. Hatiku benar-benar hancur berkeping-keping. Aku berteriak memanggil Arka, anakku. Tak lama kemudian, ibuku keluar dari pintu samping dengan wajah yang basah oleh air mata, sambil menggendong Arka yang terlihat ketakutan. Arka melihatku, tapi dia tidak berani mendekat. Dia seolah-olah melihat orang asing karena sudah terlalu lama tidak bertemu secara langsung. Ibuku memelukku erat, menangis sejadi-jadinya bersamaku. Ibu bercerita bahwa selama ini Mas Lukman sering membawa wanita itu ke rumah, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Mas Lukman mengancam akan mengusir mereka jika berani mengadu kepadaku. Uang yang aku kirimkan habis dipakai untuk berfoya-foya, membeli motor mahal, dan memanjakan istri mudanya, sementara pembangunan rumah dibiarkan terbengkalai. Sore itu juga, Mas Lukman secara resmi mengusirku dari rumah yang aku bangun dengan uangku sendiri. Dia mengklaim bahwa tanah tempat rumah itu berdiri adalah milik keluarganya, sehingga aku tidak punya hak apa-apa atas bangunan di atasnya.
Aku hanya bisa membawa baju-bajuku dan koper berisi oleh-oleh yang kini terasa seperti sampah. Aku pulang ke rumah orang tuaku yang sempit di sudut desa, membawa luka yang sangat dalam dan kehinaan yang luar biasa. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, aku hanya bisa bersujud dan menangis di hadapan Allah. Aku bertanya-tanya, apa salahku sehingga aku harus menerima pengkhianatan sekeji ini setelah semua pengorbanan yang kulakukan? Titik terendah dan keputusan dari balik air mata. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku benar-benar berantakan. Aku resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wonosobo. Mas Lukman tidak pernah datang dalam persidangan. Dia seolah menghilang di telan bumi bersama istri mudanya dan harta yang dia curi dariku. Aku merasa gagal sebagai seorang wanita. Aku pulang dengan tangan hampa, tabunganku habis, dan aku menjadi bahan pembicaraan di desa. Orang-orang berbisik di belakangku, mengatakan bahwa aku adalah istri yang terlalu bodoh karena terlalu percaya pada suami. Rasa malu itu jauh lebih sakit daripada rasa lelah saat aku bekerja di Taiwan. Kondisiku semakin memburuk saat ibuku tiba-tiba jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Ibu harus dilarikan ke rumah sakit dan sempat masuk ke ruang ICU selama beberapa hari. Biayanya sangat mahal, dan aku sama sekali tidak punya simpanan uang. Aku terpaksa menjual satu-satunya perhiasan yang tersisa dan meminjam uang ke sana kemari hanya untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Di saat-saat paling gelap itulah, aku melihat wajah Arka. Dia duduk di samping tempat tidur neneknya, memandangi wajahku dengan tatapan yang sangat sedih. Ibu, jangan menangis lagi. Arka tidak butuh rumah bagus, Arka cuma butuh ibu. Katanya sambil menghapus air mataku dengan tangan kecilnya. Ucapan Arka menyadarkanku. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku menyerah sekarang, maka Mas Lukman dan wanita itu benar-benar telah menang. Aku harus bangkit, bukan untuk membalas dendam dengan kekerasan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa sukses tanpa laki-laki pengkhianat itu. Aku harus mencari modal lagi untuk masa depan Arka dan kesembuhan ibuku. Dengan sisa keberanian yang ada, aku kembali menghubungi agen penyalur tenaga kerja. Aku memutuskan untuk kembali berangkat ke luar negeri, meskipun itu berarti aku harus berpisah lagi dengan Arka. Kali ini tujuanku bukan lagi untuk membangun rumah megah agar bisa pamer kepada tetangga, tapi untuk mencari modal usaha. Aku berjanji pada diri sendiri, ini adalah terakhir kalinya aku menjadi pekerja migran. Aku akan belajar sebanyak mungkin di sana, menabung setiap rupiah, dan pulang untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Saat aku berpamitan di terminal bus untuk kedua kalinya, aku tidak lagi menangis dengan penuh kesedihan. Mataku menatap tajam ke depan. Aku titipkan Arka dan ibuku kepada Allah. Aku berjanji dalam hati, bahwa suatu saat nanti aku akan kembali ke Wonosobo bukan sebagai Siti yang terhina, tapi sebagai Siti yang akan membuat semua orang yang meremehkanku tertunduk malu. Perjuangan kedua di negeri orang yang tak lagi sama. Aku mendarat kembali di luar negeri dengan semangat yang berbeda. Aku mendapatkan majikan baru di wilayah perkotaan yang sangat sibuk. Kali ini, pekerjaanku jauh lebih berat dari sebelumnya. Selain menjaga lansia, aku juga diminta untuk membantu di restoran kecil milik majikanku setiap sore hingga malam. Aku tidak mengeluh sedikit pun. Justru aku merasa bersyukur karena itu artinya aku bisa belajar banyak tentang cara mengelola bisnis kuliner dan manajemen keuangan secara langsung. Aku benar-benar menutup diri dari pergaulan yang tidak penting. Setiap ada waktu luang, aku gunakan untuk membaca buku tentang bisnis atau menonton video tutorial tentang cara memulai usaha. Aku tidak lagi mengirimkan uang ke sembarang orang.
Aku membuka rekening atas namaku sendiri yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Aku hanya mengirimkan uang secukupnya kepada ibuku untuk biaya hidup dan sekolah Arka. Aku menjadi sangat pelit pada diriku sendiri. Aku hanya memakai baju-baju lama yang aku bawa dari Indonesia, dan aku jarang sekali jajan di luar. Aku benar-benar ingin mengumpulkan modal secepat mungkin. Ingatan tentang wajah Mas Lukman yang tertawa bersama selingkuhannya selalu menjadi bahan bakar semangatku setiap kali aku merasa lelah. Saat kakiku terasa sakit karena harus berdiri berjam-jam di restoran, aku mengingat momen saat dia mendorongku jatuh di teras rumah. Saat mataku terasa pedih karena kurang tidur, aku mengingat kalung emas ibuku yang dipakai wanita itu. Luka itu telah berubah menjadi energi yang luar biasa. Aku tahu, Allah tidak tidur. Dia melihat setiap tetes keringatku, dan dia sedang mempersiapkan skenario terbaik untuk membalikkan keadaan. Aku terus melangkah dengan keyakinan penuh bahwa badai pasti akan berlalu dan pelangi kesuksesan sudah menunggu di ufuk timur perjalananku yang penuh duri ini. Bab 3. Fajar baru di Tanah Dieng dan rahasia kesuksesan. Tahun-tahun terakhirku di luar negeri terasa berjalan begitu cepat namun sangat berarti. Aku tidak lagi sekadar menjadi buruh yang memeras keringat, melainkan menjadi murid yang haus akan ilmu. Di sela-sela kesibukanku merawat majikan dan membantu di restoran, aku mulai mencatat setiap detail bumbu masakan, cara melayani pelanggan dengan ramah, hingga bagaimana mengelola keuangan dengan sangat ketat. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita mampu mengelola setiap rupiah yang datang dengan penuh tanggung jawab. Aku terus bersujud kepada Allah, memohon agar setiap lelahku menjadi berkah dan setiap tetes air mataku di masa lalu menjadi benih keberhasilan di masa depan. Aku ingat saat teman-teman sesama tenaga kerja Indonesia di sana sibuk membeli tas mewah atau telepon genggam terbaru setiap kali gajian, aku justru memilih untuk menyimpan uangku di rekening yang terkunci rapat. Aku hanya membeli apa yang benar-benar aku butuhkan. Pakaianku hanya itu-itu saja, namun impianku jauh lebih besar dari sekadar penampilan luar. Aku ingin pulang ke Wonosobo dengan martabat yang baru. Aku ingin membangun sebuah usaha yang tidak hanya menyejahterakan kelu diriku sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain di desaku. Aku ingin membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dihina dan dibuang, bisa bangkit menjadi sosok yang sangat mandiri dan terhormat. Setelah hampir 4 tahun di periode kedua ini, tabunganku sudah sangat mencukupi. Aku sudah memiliki modal yang lebih dari cukup untuk memulai sebuah usaha di kampung halaman. Aku pulang ke Indonesia dengan kepala tegak. Tidak ada lagi keraguan dalam langkahku. Saat pesawat mendarat di tanah air, aku menghirup napas dalam-dalam. Aku berbisik dalam hati, Alhamdulillah, aku pulang bukan untuk mengemis cinta, tapi aku pulang untuk menjemput takdir kesuksesanku. Aku langsung menuju Wonosobo, melewati jalanan berkelok yang sudah sangat aku rindukan. Kabut kejajar masih sedingin dulu, namun kini hatiku terasa sangat hangat dan penuh dengan keberanian. Membangun kerajaan kecil di atas luka masa lalu. Sesampainya di Kejajar, aku tidak membuang waktu untuk meratapi rumah lama yang kini entah bagaimana nasibnya. Aku segera mencari sebidang tanah di jalur utama menuju objek wisata Dieng. Dengan modal yang aku kumpulkan, aku membeli lahan strategis dan mulai membangun sebuah restoran dan penginapan sederhana namun bernuansa estetika yang tinggi. Aku menamakannya Warung Sri Kandi Dieng. Nama itu aku pilih karena aku ingin setiap wanita yang datang ke sana merasa terinspirasi bahwa mereka bisa menjadi pejuang yang kuat seperti sosok Sri Kandi. Aku terjun langsung dalam setiap prosesnya, mulai dari pemilihan material bangunan hingga merancang menu masakan yang aku pelajari selama di luar negeri. Awalnya banyak orang yang meragukan usahaku.
Mereka menganggap aku hanya wanita yang sedang berhalusinasi. Namun, aku tidak peduli. Aku mempekerjakan beberapa tetangga janda dan remaja yang putus sekolah di sekitar desaku. Aku ingin mereka juga punya harapan. Masakan khas Wonosobo yang aku padukan dengan teknik penyajian modern mulai menarik perhatian para wisatawan yang hendak naik ke Gunung Dieng. Restoranku mulai ramai, dan setiap sen keuntungan aku putar kembali untuk memperluas usaha. Alhamdulillah, dalam waktu singkat, warung Srikandi Dieng menjadi salah satu tempat singgah paling populer di wilayah Wonosobo. Kesuksesanku mulai menyebar luas. Aku sering diundang untuk berbicara di depan ibu-ibu di desa tentang pentingnya kemandirian ekonomi. Aku tidak lagi dipandang sebagai Siti yang malang dan dibuang suaminya, melainkan sebagai ibu Siti yang sukses dan menginspirasi. Ibuku kini sudah sembuh total dan tampak jauh lebih muda karena hatinya selalu bahagia melihat keberhasilanku. Arka, anakku tersayang, kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bersekolah di tempat terbaik. Aku bisa memenuhi segala kebutuhannya tanpa perlu lagi merasa cemas akan hari esok. Aku merasa Allah benar-benar telah mengganti setiap rasa sakitku dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Karma yang mengetuk pintu dan pertemuan yang tak terduga. Suatu sore yang dingin, saat kabut tebal mulai turun menyelimuti restoranku, seorang pria dengan pakaian kusam dan tubuh yang tampak kurus kering berdiri di depan pintu masuk. Dia tampak ragu untuk melangkah masuk ke dalam restoranku yang mewah. Wajahnya terlihat sangat tua, jauh lebih tua dari usia aslinya. Jantungku berdesir saat aku menyadari siapa pria itu. Dia adalah Mas Lukman, laki-laki yang dulu menghancurkan seluruh duniaku tanpa belas kasihan. Dia tidak mengenali aku dari kejauhan karena penampilanku sudah sangat berubah. Aku kini memakai pakaian yang anggun dan tampak sangat berwibawa. Aku menghampirinya perlahan. Saat dia menatap mataku, dia tersentak kaget. Tubuhnya gemetar dan dia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada tiang teras. Dia melihat kesuksesanku dengan mata yang penuh rasa malu dan penyesalan. Aku mendengar dari orang-orang bahwa setelah uang yang dia curi dariku habis, istri mudanya pergi meninggalkannya begitu saja dengan membawa semua harta yang tersisa. Mas Lukman jatuh miskin, sering jatuh sakit, dan kini bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar dengan upah yang sangat minim. Hidupnya benar-benar hancur seperti duniaku dulu. Siti, apakah itu kamu? Suaranya bergetar dengan nada yang sangat menyedihkan. Dia tiba-tiba bersujud di kakiku di depan banyak orang, memohon ampun atas segala kesalahan masa lalunya. Dia menangis terseduh-seduh, memintaku untuk menerimanya kembali atau setidaknya memberinya pekerjaan karena dia sudah tidak punya tempat tinggal dan kelaparan. Semua pengunjung restoran menatap kami dengan penuh tanya. Namun, aku tidak merasa bangga atau senang melihat penderitaannya. Aku hanya merasa sangat tenang. Dendam yang dulu membara di dadaku, kini sudah padam sepenuhnya karena aku sudah damai dengan diriku sendiri. Penutup sebuah perjalanan dan keikhlasan yang sejati. Aku meminta salah satu karyawanku untuk membantu Mas Lukman berdiri. Aku menatapnya dengan tatapan yang datar, namun penuh dengan ketegasan. Mas Lukman, aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu meminta maaf. Tapi pintu rumahku dan pintu hatiku sudah lama tertutup untukmu. Aku tidak akan membiarkan racun yang sama merusak hidupku dan hidup Arka untuk kedua kalinya, ucapku dengan suara yang tenang namun sangat berwibawa. Aku mengeluarkan sejumlah uang dari dompetku, bukan sebagai tanda aku ingin dia kembali, melainkan sebagai tanda rasa kemanusiaanku. Aku memberikan uang itu padanya untuk biaya pengobatan dan modal usaha kecil-kecilan. Aku menyuruhnya pergi dan mencari jalan hidupnya sendiri.
Aku tidak ingin dia bekerja di tempatku karena aku ingin menjauhkan Arka dari bayang-bayang masa lalu yang buruk. Mas Lukman hanya bisa tertunduk lesu. Dia menangis penyesalan yang tiada akhir sambil berjalan menjauh menembus kabut dingin Dieng. Dia sadar bahwa dia telah membuang permata demi sebuah kerikil yang ternyata melukai kakinya sendiri. Kini dia harus menanggung akibat dari pengkhianatannya seumur hidup. Malam itu, aku duduk di teras restoran bersama Arka. Kami menatap bintang-bintang yang mulai terlihat di langit Wonosobo yang jernih. Aku memeluk Arka dengan sangat erat. Perjalananku dari menjadi seorang buruh di negeri orang hingga menjadi pengusaha sukses telah mengajarkanku banyak hal. Bahwa Allah tidak pernah tidur. Setiap doa yang dipanjatkan dengan air mata akan dijawab dengan cara yang paling indah. Aku adalah Siti, wanita yang pernah hancur namun bangkit menjadi pemenang. Dan di bawah dinginnya kabut Dieng ini, aku berjanji akan terus menjadi cahaya bagi anakku dan orang-orang di sekitarku, tanpa perlu menoleh lagi ke belakang. Kehidupan yang baru telah dimulai, dan aku siap menghadapinya dengan penuh rasa syukur.